Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 4A NIM 2020186-202B0040. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penyandang anak masalah sosial. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu selanjutnya materi HIV dan AIDS. Pengertian HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Kemudian HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kemudian ada penularan HIV, yaitu terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, kemudian sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, ataupun gigitan nyamuk atau sentuhan fisik. HIV di sini adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit HIV dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Kemudian ada pengertian AIDS, yaitu seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai kumpulan data dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Seorang pengidap HIV daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit, bahkan serangan penyakit yang bisa dikatakan ringan pun dapat menjadi berat, bahkan dapat menimbulkan juga kematian. Kemudian ada penularan HIV dan AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering, yaitu HIV mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci lainnya. Karena HIV sendiri cepat mati di luar tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu seperti darah, air mani, cairan vagina. Selain ketiga cairan yang telah disebutkan, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di dalam air mata liur, cairan otak, keringat, dan air susu ibu. Namun, sampai sekarang belum ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Cara penularan HIV terjadi apabila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Yang kedua, alat jarum suntik atau tusuk lainnya, seperti tindik, tato yang tercemar oleh HIV. Yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian ada juga jenis-jenis pengidap HIV yang memerlukan pelayanan khusus.
atau AIDS berkembang dalam berbagai stadium. Tiap stadium memiliki gejala yang berbeda. Yang pertama stadium 1 yaitu infeksi akut. Terdapat 2 hingga 6 minggu masa jeda setelah terpapar dengan seseorang yang mengidap HIV. Selama stadium ini, sel darah putih yang ada di dalam tubuh berusaha untuk melawan virus sehingga menyebabkan gejala awal yang seringkali mirip dengan gejala flu. Stadium 1 ini biasanya berlangsung selama 1-2 minggu. Gejala-gejala ini muncul pada stadium ini yaitu gejalanya seperti demam, rasa lemah dan lesu, batuk, sakit tenggorokan, dan diare. Kemudian ada stadium 2. Stadium 2 ini tanpa gejala. Jika stadium awal sudah terlewati, hal ini berarti sudah melewati stadium kedua. Infeksi ini mengambil kendali tubuh saat sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih kalah dalam perlawanan menjaga tubuh dari virus. Hal ini biasanya terjadi dalam periode yang lama, kadang berlangsung selama 10 tahun atau lebih lama. Pada stadium ini banyak individu yang terinfeksi tanpa diketahui menularkan virus tersebut ke orang lain. Kemudian ada stadium 3. Pada stadium ini bisa dikenal AIDS yang merupakan stadium akhir infeksi ini. Faktor yang menentukan stadium ini adalah jumlah sel darah putih yang turun sehingga di bawah 400 per mikroliter. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi opportunistik. Penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit. Gejala yang lebih serius dapat terjadi pada stadium ini, misalnya gejalanya yaitu kelelahan berkepanjangan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian kelenjar getah bening yang membesar di pinggal, paha, atau leher. Yang ketiga, demam yang tidak hilang selama 10 hari. Yang keempat, berat badan turun drastis. Yang kelima, sesak napas. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, pendarahan yang tidak dapat dijelaskan. Yang terakhir, adanya infeksi jamur atau lebih sering terjadi pada mulut, tenggorokan, vagina. Kemudian ada gejalanya, gejala HIV. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2 sampai 6 minggu. Setelah terinfeksi HIV, flu bisa disertai dengan gejala lain yang dapat bertahan selama 1 sampai 2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Kemudian ada penyebab dan faktor risiko HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh virus atau disesuaikan dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat melalui hubungan seks, vaginal atau anal, menggunakan jarum suntik dan transfusasi darah meskipun jarang. HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan adalah berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman yang cukup. Kemudian ada juga cara pengobatan HIV. Penderita yang sudah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral,
bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada pencegahan, yaitu pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seks, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, itu bisa menyebabkan penularan HIV. Kemudian menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Kemudian ada materi selanjutnya, yaitu gepeng, pemulung anak-anak dan anak jalanan. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Gepeng, gelandangan, dan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis, oleh karena itu tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Anak jalanan, sebuah istilah umum yang digunakan untuk pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun beberapa masih memiliki hubungan dengan keluarga mereka. Kemudian ada karakteristiknya, yaitu yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan gelandangan dan pengemis itu mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka ini biasanya mengembara di tempat umum seperti ya di bawah kolong jembatan gitu. Kemudian dua, hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan, bahkan atau sehari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya. Yang ketiga, hidup dengan penuh ketidakpastian. Itu mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, yaitu akses untuk berobat dan lain-lain. Keempat, memakai baju yang compang-camping. Biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapih atau berdasi, melainkan baju yang kumal atau dekil atau kotor. Ada faktor penyebab gepeng, yaitu masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan, adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai masalah seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Yaitu faktornya yaitu dari masalah kemiskinan. Disebabkan seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Masalah pendidikan, pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kemudian masalah keterampilan kerja, pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntunan pasar kerja. Kemudian ada masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Kemudian rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang mengakibatkan tidak memiliki rasa untuk minta-minta. Kemudian ada dampak dari gepeng, yaitu yang pertama masalah lingkungan, yaitu gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti taman-taman di bawah jembatan, kemudian di
stasiun kereta api. Oleh karena itu, mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan kebersihan serta keindahan kota. Dampak yang kedua, masalah kependudukan. Hidupnya berkeliaran di jalan-jalan, tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas seperti KTP atau KK tercatat di kelurahan setempat, dan sebagai besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kemudian ada masalah keamanan dan ketertiban. Banyaknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Masalah kriminalitas. Memang tak dapat kita sangat banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian, mulai dari pencurian, kekerasan hidup, sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.